Sahabat, sebuah tragedi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dalam gerakan G30S PKI telah menorehkan luka yang mendalam. Partai Komunis Indonesia mengkhianati bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan dan pembunuhan kepada mereka-mereka yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka. Berikut kami dari peserta Diklat PIM 3 Angkatan 38 Kementerian Perhubungan mempersembahkan mini drama untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi yang telah gugur membela ideologi Pancasila. Salah satu cerita yang kami coba cuplik adalah peristiwa penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan singkat cerita, setelah melakukan beberapa kali pertemuan, maka pada tanggal 29 September 1965, dalam rapat Biro Partai Komunis Indonesia di Rumah Syam Kamaruzzaman, mereka memutuskan untuk melakukan gerakan besar. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Selamat malam. Malam. Malam ini sengaja saya kumpulkan kawan-kawan untuk melakukan bagaimana kita bisa menguasai pemerintahan ini. Tetapi ada beberapa para jenderal yang menghalangi kegiatan kita. Mereka akan melakukan coup kepada Bung Karno. Bagaimana tanggapan kawan sama? Kawan itu siapkan pasukan malam ini. Siap. Cakra siap bergerak. Kami siap dikumpulkan untuk satu dini hari. Baik. Strategi apa yang harus kita lakukan, kawan Bandri? Baik, kawan Aidin, kawan Sam, kawan Abdul. Bagaimana kalau kita lakukan penculikan terhadap para jenderal-jenderal yang menghalangi gerakan kita? Baik. Bagaimana kawan Sam? Saya setuju kawan Aidin. Lebih cepat lebih baik daripada kita terlambat. Cakra menunggu perintah ini. Oke, untuk lakukan pekerjaan ini pada pukul 3 dini hari, waktu kita cuma 20 menit. Berjalan. Siap. Jawa adalah kunci. 30 September 1965 sampai dengan menjelang dini hari 1 Oktober, peristiwa penculikan para jenderal dimulai. Dengan truk-truk militer dan kendaraan lain, pasukan Cakrabirawa bergerak menuju kediaman para jenderal. Dan salah satunya adalah kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Buka jenderal! Buka jenderal! Buka jenderal! Buka jenderal! Dan dalam upaya penjemputan ataupun penculikan tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil selamat. Namun sayangnya, putri kecil beliau, Ade Irma Nasution, gugur dalam peristiwa tersebut. Pak Nasution, dia ada di Bandung. Sudah 3 hari dari Bandung. Dan datang hanya untuk membunuh anak saya. Lihat hal ini. Bapak tidur? Ya. Ada apa itu rame-rame di luar? Tidak tahu. Supaya tahu.
Mana Nasution? Mana Nasution? Obyek Pak! Mana Nasution? Saya Nasution. Dan bergerak. Sahabat, seperti kita ketahui, Soeharto memegang peranan penting dalam upaya TNI menumpas gerakan G30 SPKI. Mayor Jenderal Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1965 yang menjabat sebagai Panglima Kostrat menerima informasi penting tentang kejadian tersebut. Hilangnya Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangat menyebabkan kekosongan di tubuh TNI Angkatan Darat. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi negara. Bagaimana upaya Mayor Jenderal Soeharto pada saat itu? Dan bagaimana pula Presiden Soekarno? Mari kita saksikan bersama. Gimana perjalanan Jenderal? Baik, saya tadi lanjut dengan lanjutan saya. Senjata yang dari udara itu, dari Cung dan Cung. Kami berikan senjata di sini. Sebagai kita menunggu arah dari arah sini. Kita juga Leo, bagaimana keadaan Anda? Negara diambil alih oleh Kostrat seperti kebiasaan. Kalau Jenderal Ahmad Yani dan Merangan itu diambil alih seperti kebiasaan diambil alih oleh Kostrat. Umar, bagaimana kondisi Anda saat ini? Hadir semua kondisi, Bapak. Pesawat-pesawat semua dalam kondisi siap dan pasukan semua ada di barak, semua siap untuk digerakkan bila diperlukan. Baik, untuk mengendalikan dan keamanan negara, saya serahkan kepada Pramono untuk mengamankan ini semua. Kalau demikian, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap keamanan Jakarta, Bapak Panglima. Bukan begitu, Harto. Untuk mengendalikan ini semua tetap ada di tangan. Tapi kami perlu kepastian, Bapak Panglima. Baik, Harto. Untuk itu saya perintahkan kamu untuk mengamankan kota Jakarta. Siap. Salah satu saksi sejarah yang dapat mengungkapkan peristiwa G30 SPKI dan lokasi tempat penyiksaan para jenderal tersebut adalah Sukitman, seorang polisi berpangkat agen polisi 2 yang saat itu sedang bertugas. Sukitmanlah yang menceritakan bagaimana orang-orang berteriak di sekitar sumur tersebut dan bagaimana tubuh-tubuh manusia dilempar dan diberondong dengan peluru dan dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Sukitman juga sempat melihat seorang tentara yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 juga diseret setelah menolak menandatangani sesuatu. Orang tersebut dilempar ke dalam sumur tersebut dan diberondong dengan peluru. Mau mati ya? Darah itu merah, Jenderal. Aku aja kalau itu Dewan Jenderal ada. Sunduk kamu. Meri ya.
berdiameter 75 cm dan kedalaman 12 meter. Disitulah pada tanggal 1 Oktober 1965, jenazah 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira menengah dikubur. 3 Oktober 1965, atas laporan saksi mata, TNI Angkatan Darat berhasil menemukan sumur tersebut. Dan pada tanggal 4 Oktober dilakukan penggalian dan pengangkatan jenazah para jenderal. Tanggal 4 Oktober 1965 kita saksikan bersama-sama kejadian penculikan dan penyiksaan daripada anggota Angkatan Darat, terdiri dari 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah. Kita saksikan kejadian ini ada di Lubang Buaya, wilayah yang masih masuk area Halim, di mana daripada itu kita melihat Halim digunakan untuk latihan-latihan berwarna. Untuk itu kami mengetuk hati dan nurani daripada anggota untuk menunjukkan daripada anggota-anggota yang terlibat untuk secara kesatria menyerahkan diri, bertanggung jawab terhadap daripada pembunuhan kepada anggota daripada Angkatan Darat. Kami mengetuk seluruh masyarakat daripada seluruh Indonesia untuk turut mendoakan para pahlawan daripada anggota Angkatan Darat dalam mengorbankan jiwanya, badannya secara satria untuk perjuangan negara kita yang kita cintai. Untuk itu kami mengimbau daripada anggota-anggota yang terlibat pada peristiwa pembunuhan daripada anggota Angkatan Darat Telah untuk gugur segera pahlawan, menyerahkan diri. Bumi Pertiwi berduka dengan gugurnya pahlawan revolusi Indonesia. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur.
Kami peserta Diklat PIM 3 Angkatan 38 Kementerian Perhubungan menjaga ideologi negara kita Pancasila. NKRI